Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Minggu juga, karena waktu gue merekam ini memang masih hari Sabtu jam 23.15 ya, waktu Indonesia Barat. Tapi karena ada proses editing, kemudian upload dan seterusnya, jadi kemungkinan besar atau hampir pasti lu menonton video ini sudah memasuki hari Minggu ya. Jadi gua harap sekali lagi lu semua dalam keadaan sehat-sehat, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dan juga subscribe di channel Bung Harpa. Oke, kali ini kita akan bahas dari Liga Inggris, tapi hanya satu pertandingan yang gue bahas, yaitu Arsenal dan Spurs ya. Terutama gue akan menitik beratkan kepada Arsenal yang, ya mungkin semua orang lu udah tahu Arsenal menang dari Spurs dengan skor 3-1, dan apapun yang terjadi pekan ke-8 ini Arsenal akan menguasai atau mengunci puncak klasemen Liga Inggris ya. Kalau walaupun besok City akan bermain melawan MU ya, tapi kalaupun City menang maka poin City hanya mentok 20, sementara Arsenal 21. Di luar dari kemenangan dan juga 21 poin dan juga status puncak klasemen, ada beberapa hal menarik yang akan gue bahas di podcast gue atau edisi video kali ini. Jadi pertama begini, start ini memang tidak mengatakan apapun. Ini baru pekan ke-8, artinya masih ada 30 minggu lagi. Ada 90 poin yang masih diperebutkan. Jadi anything can happen, apapun masih bisa terjadi. Ini tidak mengatakan apapun. Ya, tapi tentu saja selain start yang bagus, tapi juga kita lihat ya bagaimana permainan Arsenal itu menurut gue sangat solid ya, dan juga pembelian pemain menurut gue di awal musim ini yang sangat penting ya, terutama Gabriel Jesus dan juga di kiri siapa tuh, Zinchenko. Bahkan Vieira pun menurut gue sangat krusial perannya sebagai backupnya Odegaard ketika Odegaard cedera. Nah, kemarin Odegaard sudah tampil full dan ini sangat membantu. Tapi menurut gue ada satu pemain yang mencuri perhatian gue kemarin, yaitu Thomas Partey. Ya, terlepas dari satu gol yang diciptakan sama Thomas Partey, tapi menurut gue ada satu tugas utama yang menurut gue ini sengaja diinstruksikan oleh Arteta kepada Thomas Partey untuk memotong ya atau mematahkan senjata andalan utama dari Spurs. Apa itu? Serangan balik. Siapa operatornya? Son Heung-min. Kemarin Son Heung-min dibikin mati kutu, dan ini berkaca dari pertandingan saat melawan Leicester. Saat melawan Leicester, senjata utama dari Conte ini digunakan dengan sangat baik dan berhasil. Ya, kalau lu ingat saat melawan Leicester dalam keadaan unggul 3-2 Spurs, kemudian Conte tahu Leicester akan keluar menyerang, kemudian dimasukkan Son dan bang 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 3 kali serangan balik selesai. Nah, ketika melawan Arsenal tentu Arteta sudah mempelajari itu. Gue yakin 1000%, dan itu kemudian dipatahkan dengan sangat luar biasa dengan taktiknya si Arteta, dan tugas dan yang pemain yang paling sering menurut gua mematikan pergerakan dari dari Son Heung-min itu ya Thomas Partey ya. Kalau kita lihat setiap serangan balik yang dibangun itu Son hampir nggak mendapatkan ruang. Dan kalau lihat babak pertama itu hanya 2 atau 3 peluang mungkin yang didapatkan oleh Spurs ya, termasuk juga gol dari Harry Kane dari titik penalti ya. Terlepas dari ini, tapi dari open play itu hanya ada 1 atau 2 babak pertama. Babak kedua nggak ada sama sekali ya. Memang ada kartu merah dari Emerson Royal sehingga membuat semakin sulit ya. Jadi ketika dalam keadaan 3-1 Emerson Royal kartu merah, ya selesai udah. Dan itu digunakan oleh Arteta untuk merotasi pemain. Ya, dia mulai menarik udah mulai menarik Gabriel Jesus, kemudian Odegaard, Thomas Partey juga bahkan menit 75 dikeluarkan. Karena apa? Karena dia sudah yakin dengan kondisi 3-1 dan juga dengan unggul 1 pemain, kemenangan ini bisa dikunci. Cuman yang gue lihat attitude-nya ini sangat bagus banget. Artinya ketika pun Arsenal dalam keadaan nyaman ya dengan keunggulan pemain dan juga gol, tapi mereka tetap mempressing, tidak memberikan apa sama sekali. Babak kedua 0 shot on goal Spurs ya. Dan bahkan juga Arsenal di luar skor 3-1, setelah 3-1 itu mereka main elegan. Jadi menguasai permainan tapi tidak ujuk-ujuk kehilangan bola. Jadi tidak gampang kehilangan bola. Bahkan kalau lu ingat di menit-menit 89 ya, menit-menit akhir lah, itu Thomas Partey bahkan bukan Thomas Partey, Kieran Tierney itu mendapatkan satu peluang golnya itu keren, syutingnya itu keren banget dengan kaki kiri, hampir gol. Wah, kalau gol itu keren banget penutupnya. Tapi anyway, di luar itu semua menurut gua
Arsenal tampil sangat layak untuk bisa memenangkan laga kemarin ya, sangat sempurna ya permainan kemarin itu. Sejak menit pertama itu nggak dikasih napas Spurs sama sekali. Jadi secara taktikal juga bagus, bahkan secara individu juga hampir mungkin ya Ben White bahkan yang biasanya juga banyak bertahan. Ya, biasanya kan dia walaupun bek kanan tapi bek kanan yang stay ya untuk menjaga pertahanan. Zinchenko yang lebih naik. Ini juga rajin ke atas tapi juga tidak telat dalam menutup ruang. Duet Gabriel dan Saliba gua rasa nggak usah diperbincangkan lagi ya, terlepas dari ada sebuah kesalahan dari Gabriel, yaitu sebuah konsekuensi seorang bek mengambil bola dari kaki Richarlison sedikit telat ya. Mungkin bahkan Bakayo Saka juga walaupun tapi dia memberikan satu assist kalau nggak salah ya. Jadi hampir semua. Gabriel Jesus bekerja luar biasa mencari bola ke sana kemari. Kemudian juga Nketiah yang masuk di pertengahan pertandingan juga dia seperti ya, ini dia yang gue bilang, kombinasi antara striker udah matang dengan striker muda ini paling ideal. Jadi ketika seorang Nketiah yang memang dia sadar dia masih hijau dicadangkan, dia tidak pernah mengeluh, dan setiap dikasih kesempatan untuk tampil, bahkan dia banyak itu lawan Fulham juga masih ingat ya, dia dimasukkan untuk memberikan tekanan, main di sayap, dia jalankan tugasnya dengan baik. Kemarin juga gitu, dia ngacak-ngacak ya, cuman karena waktunya nggak banyak jadi dia nggak bisa menambah gol, tapi gua rasa it's okay ya. Jadi lengkap banget. Jadi yang ini gua katakan terlepas dari status ya sebagai pemuncak klasemen, tapi permainan Arsenal kemarin kalau kita lihat sangat mutlak dan sangat layak untuk menang. Nah, kita tinggal lihat nih jadwal Arsenal. Setelah ini mereka akan menghadapi di Europa League lawan Bodo Glimt. Gua rasa sih ini ya bahkan mungkin akan pakai pemain lapis 2 ya. Jadi bukan isu. Nah, setelah itu Arsenal akan menghadapi Liverpool. Nah, Liverpool sendiri ini gua rekam memang setelah Liverpool selesai bermain 3-3 lawan Brighton. Ya, bukan gua mendahului, tapi rasa-rasanya kalau Liverpool masih bermain saat seperti mereka melawan Brighton, gua rasa Arsenal punya peluang untuk bisa terus menjaga status puncak klasemen ya. Tentu saja sekali lagi ini kita nggak tahu ya, sampai akhir musim sangat mungkin Arsenal untuk tergelincir dan seterusnya, karena City tetaplah City. Dan cuman tetap sekali lagi ya, itu yang gue bilang, pemuncak klasemen ini Arsenal sangat luar biasa. Dan ini ada satu data yang gue cari sendiri. Jadi ini adalah start terbaik Arsenal kedua sepanjang sejarah Premier League ya. Jadi gue penasaran, setelah gue cari-cari ada sebuah website lah ya yang menampilkan klasemen dari tahun ke tahun dan juga dari pekan selama berapa pekan. Lu bisa lihat misalnya musim 2000-2001 ya, pekan ke-10 itu posisinya Arsenal ada di mana, atau tim idola lo ada di mana, itu lengkap semua. Ternyata tuh ini adalah start kedua terbaik sepanjang sejarah Liga Inggris. Yang terbaik pertama adalah 2004-2005. Jadi 1 tahun setelah Invincible. Saat itu memasuki, ini kita tariknya pekan ke-8 ya, karena ini 8 pekan ya. Saat itu 2004-2005 Arsenal itu dapat poinnya itu 22 dari 8 pertandingan ya. Sementara sekarang 21. Jadi ya gua rasa Arsenal sudah on the track, tapi tinggal bagaimana tentunya mereka bisa memanage sampai dengan akhir musim mereka ada di papan atas dulu deh ya, karena sekali lagi apapun masih bisa terjadi ya. Yang jelas buat Spurs, kalau kita sekarang beralih ke Spurs, ini tentunya membuat mereka gagal ya mengoverlap posisi Arsenal di puncak klasemen, atau posisi Arsenal lah, karena kalau tadi Spurs yang menang, Arsenal akan tergeser oleh posisi Spurs, walaupun karena City masih main nanti malam melawan Manchester United. Tentunya papan atas masih bisa berfluktuasi ya. Yang jelas kondisi tim ya dari dua ini, dari Arsenal dan Spurs, memang dalam kondisi yang sangat full strength ya, hampir nggak ada yang cedera. Mungkin 1-2 yang tidak inti itu seperti Lucas Moura di Spurs cedera, di Arsenal juga seperti Elneny juga cedera, tapi overall memang ketat ya. Tapi tadi begitu pertandingan yang memang kekuatannya berimbang, ada satu pemain yang kartu merah dan unggul 3-1, selesai sudah. Oke, jadi itu selamat buat Arsenal yang ada di puncak klasemen, paling tidak sampai dengan pekan ke-8 ini. Tapi pekan ke-9 kita tidak apa yang terjadi ya. Nah, setelah ini gue akan bikin video round up hasil-hasil Liga Inggris di luar Arsenal dan Spurs ya, mulai dari Liverpool yang bermain imbang 3-3 dengan Brighton, dan kemudian juga kalau nggak salah Chelsea ya menang 2-1 dari Crystal Palace,
setelah tinggal 1-0, dan tentunya ada dari Serie A. Gue akan bahas Inter Milan dan AS Roma. Nah, ini saat ini gue lagi nonton menit ke-25 dalam keadaan 0-0 ya. Oke, terima kasih udah nonton video gue di edisi kali ini, di edisi Arsenal kedinginan di puncak klasemen. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan gue selalu berharap lu dalam keadaan sehat dan happy. Oke, thank you udah nonton, dan kita jumpa lagi di edisi yang lain ya. Ciao.